Halo teman terbaik, balik lagi sama aku Wowo Dan aku Nandita di Podcast Teman. Oke, yeay, rame dong Kak. Karena sendiri ya. Yeay. Oke, nah jadi nih kalau kemarin kita udah kenalan, apa sih teman itu? Terus apakah aku seorang teman untuk Kak Nandita dan juga teman-teman terbaik di rumah? Kita sampai udah kembaran gini nih outfitnya, udah temen banget gak nih? Gak janjian outfitnya sama. Enggak guys, enggak sedekat itu kayaknya. Suka gak mengakui. Oke, nah kali ini nih, jadi karena kemarin kita tuh kayak udah ngobrol-ngobrol, terus kayak nggak sengaja nih kita kayaknya nge-spill kisah lama kita gitu, ya nggak sih Kak? Cerita-cerita masa lalu ya. Kita throwback ke masa zaman sekolah, ya. Bener. Terus kayaknya pas dipikir-pikir, asik juga nih, kayaknya kalau misalkan kita ngobrolin aja di podcast ini. Ada yang panik guys. Jadi kita mau ngomongin apa hari ini? Jadi aku mau ngajakin Kak Nandita main sih sebenarnya, biar lebih Oke. enjoy atau deg-degan nih karena mau. Kayak deg-degan ya, membongkar masa lalu. Oke. Nah, jadi aku mau ngajakin Kak Nandita main. Nama permainannya adalah Tell Your Story. Oke. Jadi ya intinya tell your story gitu. Jadi kayak nanti ini aku udah nyiapin kartu nih, itu kayak ada kartu-kartu gitu. Nah, nanti di dalamnya itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan, misalkan kenakalan zaman dulu SMA apa sih? Misalkan kayak gitu. Atau ya misal hal baiknya kayak prestasinya apa sih gitu. Nah, nanti cara mainnya jadi kayak kita ngambil satu-satu gitu, tuker-tukeran, nanti Kak Nandita dulu, aku dulu kayak gitu. Oh, ngambilnya ganti-gantian gitu ya? Iya betul. Nah terus nanti kita baca ini di dalamnya apa. Nanti tapi kita di depannya harus diawali dengan kata tell your story about, terus kita bacain. Oke. Nah nanti abis itu kita tuker-tukeran nih cerita. Jadi kalau misalnya aku yang ngambil kartunya, berarti Kak Nandita dulu nih yang cerita. Tapi kalau nanti misalkan habis itu Kak Nandita cerita, aku juga bakal cerita gitu. Aku juga jadi bakal. masing-masingnya tetap cerita ya? Iya dong. Ya kan biar adil gitu. Ini sebenarnya deg-degannya tuh dua-duanya sih. Ini saya yang nantangin juga saya yang takut nih sebenarnya. Oke. Oke, ngerti ya Kak ya? Aku Oke. duluan. Oke, boleh. Biar kamu yang cerita duluan ya? Oke, boleh. Aku mengalah untuk Oke. teman. Oke, aku ya. Oke. Tell your story about kenakalan paling aneh waktu SMA. Langsung ditodong yang jelek-jelek ya. Oke. Kenakalan waktu SMA ini kayaknya sampai sekarang sih. Aku tuh telatan gitu loh Kak. Telat. Iya, aku tuh orangnya Oke. telat gitu. Nah dulu apalagi zaman sekolah, kan kalau zaman sekolah tuh kita ada yang jagain tuh guru di depan gerbang kan. Terus kayak dulu tuh sekolah aku tuh gerbangnya tuh kayak 2 lapis gitu. Widih, gaya banget. Berapa lapis? Ratusan. Ups. Jangan iklan. Jangan iklan. Jadi kayak 2 lapis tuh, jadi kayak ada satu yang gerbang yang kayak gerbang tingginya gitu. Terus biasanya kan parkiran motor gitu ya, kecil-kecil, terus baru gerbang yang gerbang ke gedungnya gitu. Nah, dari gerbang itu tuh ya si penjaganya juga 2 lapis Kak. Jadi si guru tuh ada yang di depan, ada juga yang di dalamnya itu. Ya kalau di dalam biasanya guru piket ya, yang suka nyatet-nyatet, terus kayak suruh ngasih hukuman gitu kan, kayak dulu ngafalin surat misalkan, atau operasi semut ya, ngambil-ngambil sampah kayak gitu. Nah, tapi nih yang raja besarnya itu sebenarnya di depannya. Jadi di depannya tuh kalau nggak guru BK yang beneran kayak apa ya? Kayaknya ketua dari guru BK deh kayaknya ya. Kalau nggak wakil kepala sekolah. Nah terus dulu tuh aku nggak ngerti kenapa ya Kak, aku selalu ngerasa kalau aku tuh berangkatnya udah pagi. Kebetulan rumahnya yang jauh kayaknya ya. Bukan berangkat pagi. Ya gimana ya, saya tiap hari mudik, itu bukan pulang ke rumah, itu mudik, balik ke kampung halaman itu saking jauhnya. Aku udah ngerasa pagi nih, aku udah prepare banget, tapi nggak tahu kenapa setiap nyampe sekolah tuh udah ditutup gerbangnya, udah ada yang jaga. Nah cuma gara-gara itu aku jadi punya geng telat. Ini nggak bagus banget. Karena yang suka telat-telat semua. Iya, kayak ternyata membernya itu lagi gitu yang terlambat. Akhirnya kita jadi kayak suka janjian gitu. Kalau misalnya siapa yang udah datang nih, terus kayak tunggu, ada bapak ini gitu, atau bapak ini, ibu ini kayak gitu. Terus kayak kita udah jaga-jaga gitu di belakang tembok ya, biasalah. Misalkan sekolah di sini terus ada tembok belokan gitu kan. Nah di belakang tembok situ gitu. Nah nanti pas misal kondisinya sudah aman tuh, nah ini ekstrim juga sih. Kita masuk lewat gerbang yang pertama, kan pasti harus lewat gerbang gitu kan ya. Nah mau masuk ke gedungnya biar nggak ngelewatin guru-guru lagi, kita loncat dari jendela Kak.
loncat dari jendela buat masuk ke kelasnya. Iya, dan itu tuh ya kelas apa aja yang ada di samping depannya gitu loh. Oke. Jadi bahkan itu bukan kelas aku. Oh, jadi kamu masuk ke kelas lain dulu baru ke kelas kamu gitu. Iya, gitu deh. Jadi kayak Ekstrim sih ini. pokoknya kita kayak ya gotong royong untuk masuk ke kelas itu. Terus habis dari situ ya udah kita udah kayak ke kelas masing-masing gitu. Kalau ditanya kenapa belum ini? Enggak, tadi dari kelas itu gitu. Oke. Gitu sih. Aku Caranya aku gitu. paling nakal ya, kayaknya paling nakalnya itu deh. Kalau yang lainnya masih imut deh kayaknya aku nakalnya. Masih yang biasa aja gitu ya. Oke. Kanandita anak baik, anak ambis, nakal enggak sih Kak? Kanandita. Aku sebenarnya aku waktu SMA tuh biasanya nakalnya tuh nakal yang kayak apa ya, kayak hal pribadi gitu, kayak misalkan zaman dulu suka ada razia gitu kan. Nah paling sering tuh kuku tuh nggak boleh panjang. Oh iya ya kan? betul. Nah tapi aku tuh selalu panjang kukunya. Terus kerudung. Jadi kan kalau kerudung tuh nggak boleh, kalau dulu tuh kerudungnya tuh nggak boleh kerudung Paris karena bahannya terlalu tipis. Oh, transparan. Iya, tapi iya, aku tuh iya. nggak bisa pakai kerudung bahan lain, kayak nggak cocok aja gitu di muka aku. Jadi aku selalu pakai kerudung Paris. Tapi kayak ya udah kayak masa bodoh aja gitu loh, kayak karena aku ngerasa aku nggak ngerugiin siapa-siapa. Iya, karena Kayak buat gitu. diri kita lagi juga gitu ya. Itu sih paling. Terus apalagi ya kenakalan paling aneh. Oh sama ini sih paling ini yang agak-agak aneh juga. Jadi kalau di sekolah aku tuh kalau hari Jumat itu suka ada kayak keputrian gitu. Jadi yang cowok-cowoknya Jumatan, nah yang cowok-cowoknya tuh kayak ada keputrian gitu kan. Iya. Dulu tuh nggak tahu ya, zaman dulu padahal ya udah cuma ikut keputrian doang ya, tapi kayak Males males banget ya. sama lagi. Terus sampai yang kayak mabal-mabal gitu, yang sampai naik ke gerbang apa gimana gitu loh, pokoknya jadi demi Oh my God, bolos. ternyata kita dua-duanya sama-sama suka manjat ya. Iya, demi bolos itu gitu. Terus pas aku keluar, pernah tau momen aku keluar pas kelihatan sama yang jagainnya, terus kayak buru-buru lari gitu kan. Itu sih paling yang aneh. Nggak ada yang aneh-aneh banget sih, paling gitu-gitu Maksudnya aja. kita nakal sih, maksudnya nakal-nakal anak SMA lah ya, nakal-nakal lucu-lucu itu kita ngelakuin, tapi nggak gede gitu ya, bukan pembuat onar lah ya, nggak disebut Yeah. pembuat onar. Oke. Karena sebenarnya mungkin kalau kemarin tuh kita nakal bukan karena kita bukan berontak, bukan apa gitu, tapi masih belum dewasa gitu kali ya, kayak Yang kayak masih- males-males aja. iya paling. gitu. Oke, sekarang aku ya Kak. Oke. Oh nih senyum-senyum. Tell your story about cinta pertama masa SMA. Oke, kita ngomongin Oke. mantan. Silahkan Aku gak punya Kanandita. mantan. Kamu tahu kan aku gak punya mantan? Enggak. Enggak, aku gak punya mantan. Kakak nggak punya mantan karena nggak berhubungan, tapi kakak HTS-an. Nggak bisa, itu bisa kita anggap mantan. Oke. Cinta pertama zaman SMA, ya ada sih. Jadi itu, aduh takut orangnya GR ntar diceritain gimana dong, males Coba deh. boleh siapapun yang kenal dengan orang yang akan dituju nanti, tolong kasih linknya ya, tolong. Nanti link YouTube-nya, link Spotify-nya boleh dikirim ke dia. Cinta pertama zaman SMA itu tuh pas kelas 10. Dan kayaknya itu juga pertama kali yang bener-bener suka sama cowok gitu loh. Kayak zaman kayak SMP tuh kan kerasa ini ya. nggak begitu inilah gitu. Terus zaman SMA itu kelas 10 beda kelas. Aku lupa sih kenapa awalnya bisa deket, lupa gimana pertama bisa deket, cuma akhirnya deket kayak kelas kita tuh beda 3 kelas gitu. Kayak gitu. Nah, terus ya udah gitu lah, zaman-zaman unyu-unyu pulang bareng, dijemput kan gitu kan. Gimana coba dibilangnya nggak pacaran guys, gak punya mantan, ini emang HTS-an aja. Sama kayaknya itu tuh cowok pertama yang main ke rumah gitu loh. Gimana coba main ke rumah dibilangnya bukan mantan. Jadi kayaknya tuh zaman-zaman SMA tuh itu memorable banget, kayak yang ada pertama kali nih ada cowok main gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Cuma itu jadinya juga jadi patah hati pertama. Karena akhirnya kayak ya udah kan bubar tuh. Nggak jadi tuh, kan HTS kan tadi ya. Bubar ya kan. Itu patah hati pertama, dan itu pertama kalinya kayak nangis sampai 2 jam. Tapi di depan ibu aku. Sama lagi aku juga nangis yang sakit banget pas SMA kayak sama. sampai kita sesenggukan gitu loh nangisnya. Tapi aku Iya. untungnya sih waktu pas patah hati itu tuh patah hati pertama aku sama ibu aku, jadi ditemeninnya sama ibu aku. Oke. Jadi Prosesnya di rumah. Iya, jadi ngerasa ngerasa aman gitu loh. Dan jadinya setiap, misalnya sekarang makin gede juga, kalau ada
hal apapun yang berkaitan dengan percintaan juga aku Langsung cerita ke mama. sama ibu aku Oh, iya iya gitu. iya Karena iya, mungkin oke. momen pertama patah hatinya juga sama ibu aku. Oh, iya Gitu iya iya, kalau oke aku. oke oke. Kalau gimana? Aduh. For your information, Wowo bucin sekali ya. Aduh, kalau misalnya kalian tahu ya selebgram dulu yang pernah menangis di depan kamera gara-gara putus. Nah, ini Itu salah satunya yang bikin video-video putus. enggak, aku klarifikasi. Aku nggak bikin video, tapi aku nge-tweet. Ya, Soalnya jangan dulu. jadi dulu tuh sebenarnya kalau kalau cinta pertama ya maksudnya kan berarti kalau cinta pertama dari kitanya ya, dari kita sukanya. Jadi aku tuh sukanya sebenarnya bukan sama orang yang akhirnya jadian sama aku. Jadi aku tuh suka sama orang gitu, teman sekelas aku, tapi nggak deket gitu, misalnya nggak kesampaian lah intinya mah. Nah cuman nih si orang yang aku suka ini punya kelompok gitu kan, punya gengnya dia lah, misalnya teman-temannya dia gitu dari SMP dari mana gitu. Nah terus aku tuh jadinya malah jadi salah satu temennya dia itu gitu. Jadi nih terus ya gitulah bucin yang ya gitulah pulang bareng gitu kan, kayak Apa yang paling bucinnya? apa ya paling bucinnya? Yang paling bucinnya sih ini sih istirahat tuh bareng-bareng gitu. Jadi kayak Iya, orang iya, iya. main sama temennya, orang jajan, orang ngobrol, aku tuh berduaan gitu ngobrol Oh, iya. gitu. Kalau aku tuh zaman dulu kayak diapelin depan kelas, ya nggak sih kayak Iya, nah itu maksud aku. Terus udah gitu, aduh ini tuh sesuatu yang ini banget ya. Kelas aku tuh sebenarnya di lantai 2 nih. Tapi kelas aku tuh kayak yang kelihatan banget dari ruang guru. Jadi kalau kita lagi duduk di ruang guru nih terus kayak keluar gitu ke jendela, jendelanya tuh kayak ngarah ke kelas aku gitu. oke. Dan aku sama dia tuh sebenarnya beda kelas tapi sebelahan. Ya otomatis kan ketemunya di depan kelas. Iya, Ya iya, otomatis kan di situ kan ya duduk sebelahan gitu. Gitu-gitu. Nah, itu bucin banget Oke, sih. jangan- Dan jangan sama aku juga itu patah hati tersakit yang ini ya itu teralay kan? itu tadi Iya, kayak karena patah hati pertama kali ya, jadi kayak sedih Iya. banget rasanya. Terus itu aku sakit banget sih Kak karena aku ditinggalinnya karena hijrah gitu. Oh iya. Wow. Ya maksudnya alhamdulillah ya berarti dia menyadari gitu ya bahwa itu bukan sesuatu yang membawa hal baik gitu. Tapi kayak sakitnya itu karena mungkin kayak dia masih kecil, aku juga masih kecil. Terus cara dia mutusin itu dia kayak bilang seakan-akan aku tuh haram. Tapi itu bener. Tapi itu beneran apa? Beneran nggak dianya beneran nggak akan ada yang kayak cuma alasan doang. Saat itu bener. Maksudnya itu saat itu bener. soalnya setelah kesini juga ternyata dia nyari pacaran lagi. ternyata dia pacaran juga. Cuma maksudnya Oke. saat itu tuh sampai lulus SMA itu bener. Itu bener dia emang jadi ya gitulah. Jadi sangat-sangat taat gitu ya beragamanya gitu. Cuma ya itu gitu momen dia bilang mungkin maksud dia tuh gini kayak yang kan kalau pacaran dalam agama tidak dianjurkan gitu kan. Terus mengundang dosa apa segala macam gitu. Cuma cara dia ngomong tuh kayak seakan-akan aku tuh haram gitu. Jadi kan akunya merasa Kebayang ternodai. ya. Terus tapi sama lagi aku juga sama mama aku itu waktu itu. Jadi aku juga nangisnya ininya. Cuma mama aku galak banget sih. Kayak udahlah udah lupain dan kayak gitu. Kalau ibu aku emang benar-benar nemenin nangisnya gitu. Oke. Nah, berarti gara-gara itu. Kalau kakak gara-gara ditemenin jadi nyaman, maksudnya jadi sampai sekarang cerita. Kalau aku gara-gara dimarahin, aku jadi takut. Jadi setelah itu kalau aku jatuh cinta lagi atau apa, aku tuh kayak enggak. Aku enggak ngomong sama mama. Walaupun mama aku kayaknya tahu. Kan kelihatan ya anaknya kasmaran. Gitu. Oke. Next Lanjut ya, Kak. aku ya. Oke. Oke, ini agak-agak ini nih. Beda sama yang tadi. Momen paling menyedihkan di masa SMA. Langsung set ya. Momen paling menyedihkan. Kayaknya ada 2 sih kalau aku. Apa Kalau tuh? yang pertama itu aku pas wisuda. Soalnya graduate ya, pas graduate. Soalnya pas graduate itu jadi kayak ini kayak ada hubungan yang sama konsep teman yang kemarin kita bahas. Jadi kan aku bilang ya kayak aku ada geng-gengnya gitu. Nah, dulu itu waktu kelas 10 berarti ya pas kelas pertama itu aku punya geng nih. Karena aku dulu masih KTSP. Jadi yang kurikulumnya masih KTSP. Jadi kelas 1 tuh masih ngerasain semua, kelas 11 sama kelas 12 baru dijurusin IPS gitu. Nah, pas yang masih ngerasain semua itu, aku tuh punya geng nih satu. Begitu aku naik ke kelas 11 sama kelas 12 itu aku beda lagi gengnya karena aku ada kelas baru gitu kan sama anak IPS baru lagi gitu. Dan sama yang dulu tuh aku nggak terlalu deket karena aku tuh dulu kayak protect banget gitu loh orang tua aku. Jadi kayak aku bukan tipe yang bisa pulang malam kalau main misalkan atau kayak hari libur keluar kayak gitu tuh nggak seleluasa itu gitu. Nah, jadi kayak beda circle akhirnya kan. Nah,
sampai aku ngerasain sekolah aku masih ngerasa kayak oh aku punya temen itu gitu, aku punya geng ini, aku bisa ke yang kelas 10, aku bisa ke yang kelas 11 kelas 12 gitu. Taunya pas graduate aku tuh ngerasanya pas ini Kak, kan kita pasti foto tuh, pasti foto bareng teman, aku foto nih sama temen aku sama geng aku, terus aku foto juga sama cowok aku waktu itu, terus foto juga sama temen ya, berarti ini temen bukan kayak se-circle gitu. Terus setelah itu kayak kita semua tuh pada ngomong kayak iya aku sama yang ini dulu ya, iya aku sama yang ini dulu ya, ini. Terus kayak bubar semua dan aku tersisa sendiri gitu Kak. Terus aku kayak baru, oh ternyata kalau orang-orang pada sama teman-teman yang lain gitu ya, aku tuh nggak ada sisa gitu loh. Kayak sendiri doang. Dan itu tuh di graduate yang udah bukan graduate sekolah gitu loh, yang udah partinya gitu loh. Ya kan itu bener-bener kerasa sendiri ya, sendiri sampai akhirnya aku pulang dan gak ada yang sadar kalau aku pulang. Itu sedih sih. Sedih banget gak sih? Itu sedih. Sampai ke besoknya tuh gak ada yang nanya dan gak tau kenapa besoknya aku sakit. Mungkin kecapean kali ya sebenarnya mah. Besoknya aku sakit tapi gak ada yang nanya, gak ada yang ngeh gitu loh. So kondisi aku itu pertama. Nah yang kedua, kalau ini lebih ke jadi pelajaran sih buat aku. Jadi dulu itu biasa kita pasti ada guru yang killer, ya kan, guru yang killer atau guru yang kayak pokoknya paling nggak cocok deh sama kita gitu. Dan itu dirasain sama semua anak, kayak kelas ini ngerasain gitu. Nah terus waktu itu adalah satu guru yang kayak gitu. Jadi kalau ngajar tuh kita ngerasa kayak ngomongnya kurang jelas. Tapi pas kita misal minta kayak ibu maaf bu nggak kedengeran gitu atau kayak gimana, marah gitu loh yang kayak makanya dengerin yang kayak gitu. Terus misalkan suka, nah karena suaranya kecil jadi sering ngasih tugas yang kita tuh nggak denger kalau ngasih tugas. Alhasil sering banget tuh pertemuan ibu tuh nagih tugas, kita nggak bawa tugasnya dan marah dong pasti kan. Nah suatu ketika terjadi tuh kayak gitu. Jadi kita ternyata ada tugas tapi pas ibunya nagih kita nggak ada yang ngerjain dan nggak ada yang merasa bahwa itu ada tugas. Marah lah si ibu, marahnya tuh sampai yang ke ruang guru gitu loh, yang pokoknya ibu udah nggak mau ngajar lagi di kelas ini. Akhirnya ninggalin kelas. Ya, nah yang kayak gitu. Ya udahlah akhirnya kayak gitu. Nah dulu karena kita apa sih kayak ngerasa bersalah gitu lah ya, niat ngejemput, biasa kan kayak gitu kan, niat ngejemput tuh ke ruang guru. Iya lagi aku juga ada momen-momen ya kan? ngejemput guru ke ruang guru. Terus yang kayak ibu maaf atuh bu, yang gitu-gitu kan. Nah itu tuh waktu itu yang ngejemputnya aku sama dua teman aku, jadi kayak satunya KM, aku sama teman aku satu lagi. Terus ya gitu, terus kita kayak diginiin gitu sama si ibunya, kayak ditutupin muka gitu loh, ibunya nggak ngeliat ke kita, nunduk. Terus kan kayak kita yang bu gimana tuh bu, ya udah saya kerjain, ya udah ini nggak jawab nggak apa gitu. Nah yang nyaut tuh guru-guru sebelahnya, biasa kan suka gitu kan, kayak ibu kenapa, biasa anak-anak mah gitu kan, biasa panas nih kita kan. Akhirnya yang yaudahlah udah balik aja ke kelas lah, kita tuh mikir gitu kan. Ya udah balik ke kelas, terus kita bilang kayak yaudah deh semuanya yuk kerjain aja, kerjain nanti kumpulin, kalau udah beres kita panggil ibunya lagi gitu biar ini. Nah ternyata pas kita ngerjain tugas tuh keburu belah, pokoknya saya itu udah jam terakhir keburu pulang lah ini. Ya udah pulang kan, udah nggak ini lagi, nggak ketemu ibunya. Terus pas itu tuh aku kayak masih di jalan gitu, belum nyampe rumah, taunya kita dapet WA kalau ibunya meninggal. Innalillahi. Jadi ternyata ibu tuh lagi sakit. Jadi kayak ternyata itu tuh ya misalnya memang ibu ternyata punya penyakit gitu. Terus apa sih namanya, emang sering nggak masuk gitu loh, kayak ada momen nggak masuk. Tapi kita kan nggak tahu kan. Terus ternyata di momen itu tuh ya ibu tuh memang lagi sakit gitu, lagi sakit. Terus ya mungkin ditambah kitanya tidak kondusif ya gitu, kayak gitu. Ya udah kita ternyata meninggal loh. Itu nangis dong, nangisnya nangis nggak campur aduk lah pokoknya perasaannya kayak nah dari situ sih aku jadi kalau misalnya aku dan teman-teman aku gitu ya deket gitu, kalau misalnya kita ketemu orang yang ternyata misal kurang cocok sama kita atau kurang enak sama kita kayak apa ya, batas toleransi kita tuh kayak meningkat gitu loh, kayak mungkin dia ada situasi tertentu, mungkin ada kayak gimana, walaupun ya tetap aja sih kita juga manusia biasa yang kalau ketemu Kesel-kesel orang yang gitu ya ada kesel ada gimana, cuma jadi lebih menghargai gitu, jadi lebih ini. Sedih banget kan? Sedih itu. Dark banget sih. Tapi pelajaran banget gitu akhirnya. Karena Dita apa nih? Aku momen paling menyedihkan apa ya? Oh ini kali ya. Jadi aku juga waktu dulu tuh punya temen sekelas gitu. Nah dia tuh bandel banget, nakal banget, definisi anak nakal, dan nakal nyebelin. Kebayangkan ada orang yang kayak nakal tapi nakal seru. Iya nakal seru, nakal lucu gitu kan. Ada juga nakal yang nakal aduh nyebelin banget gitu. Yang jadi dimusuhin gitu ya biasanya ya. Kayak gitu. Nah ada anak nakal banget. Nah
Saking nakalnya tuh bahkan sampai guru-guru juga udah pada turun tangan gitu. Dia juga sering kayak bolos-bolos sekolah gitu. Oh, kayak emang apa ya, bermasalah ya mungkin bisa Bermasalah pada banget, bilangnya. kayak ibaratnya ini sekelas udah sebel banget lah sama dia. Nah, tapi suatu hari kayak karena dia sering bolos-bolos itu, kayak akhirnya wali kelas aku kayak pengen nyamperin gitu loh, pengen tahu nih keadaan keluarganya kayak gimana gitu kan. Nah, ternyata pas disamperin sama wali kelas aku, kita baru ya maksudnya dapat fakta menyedihkan gitu. Jadi ternyata si anak ini ibunya tuh sakit. Oh, Sakit yang sakit parah banget gitu di rumah gitu. Dan keadaan keluarganya memang kurang baik gitu. Jadi apa kayak ayahnya tuh udah juga udah pergi nggak ninggalin. tinggal sama mereka. Ya, ayahnya pergi ninggalin dia dan intinya dia mungkin bertanggung jawab atas dan ibunya gitu ya. mungkin juga kayak melampiaskan semua. Dia juga nggak siap ya melampiaskan dengan semua kondisi. hal-hal yang dialamin tuh ke perilaku-perilaku yang kayak gitu. Yang kebayang gak sih yang Oke, tadinya oke. kita kesel banget, Iya, sekesel iya, itu iya, satu kelas sampai akhirnya kita datang ke rumah dia sekelas gitu. Ngelihat keadaannya kayak gitu dan kayak sedih banget gitu. Iya kan. Biasanya ada orang-orang yang awalnya kita pikir tuh kayak aduh ini nyebelin banget, aduh dia nggak ngerti banget gitu loh. Tapi ya ternyata di balik itu ya Cerita di pasti baliknya ada tuh, alasan ya, pasti ada alasan kayak itu. gitu. Jadi lebih belajar juga ya kayak. Itu sedih. Wah, itu sedih sih. Ini dua-duanya sedih sih. Aduh. Oke, Lanjut. kita lanjutkan. Biar gak sedih. Oke. Oke. Tell your story. Kalau nih, aku bisa mengulang masa SMA, aku mau ngapain? Kalau bisa mengulang masa SMA, apa ya? Oh ini kali ya. Kalau aku bisa mengulang masa SMA, aku pengen masuk IPS. Wow. Bangga nih aku sebagai anak IPS. Kayaknya itu deh. Kenapa? Emang dulu kakak nggak mau masuk IPS karena apa? Dulu tuh aku gak mau masuk IPS karena IPS ada stigma bahwa anak-anak IPS tuh bandel, ya kan? Oke. Dan aku kayak males gitu kan. Dan sebenarnya ternyata nggak ngaruh juga. Mau kamu IPA mau kamu IPS ya, kalau bandel aja gitu. Bahkan ternyata aku tuh masuk kelas IPA. Yang nakal. Iya, kelas aku tuh dibilang IPS-nya di IPA gitu. Jadi benar-benar bandel banget anak-anaknya di kelas aku tuh. Oke. Yang benar-benar parah banget lah gitu. Jadi ternyata sama aja aku masuk ke IPA juga gitu, tetap aja ketemu juga sama anak-anak yang ya gitulah pokoknya ya. Tapi seru sih, cuma yang kenapa aku pengen apa ya, kalau aku bisa ngulang aku pengen masuk IPS tuh lebih ke karena pelajarannya sih mungkin. Kayak aku tuh ternyata nyadar bahwa kayak aku tuh di IPA bisa nih, tapi nggak enjoy. Iya, ya terseok-seok berdarah-darah gitu kan. Kayak nggak enjoy gitu loh. Kayak bisa ngerjainnya bisa, tapi nggak enjoy, nggak nemu rasa senengnya gitu. Iya. Makanya pas aku kuliah masuk psikologi yang sebenarnya masih ada IPA-nya tapi nggak banyak kan, dan kebanyakan lebih kayak hafalan juga gitu. Itu aku lebih enjoy ternyata. Kayak gitu. Jadi alasan aku kayak bukan alasan, maksudnya yang hal pengen yang diulang ya gitu. kalau misalnya diulang. Padahal ibu aku udah bilang udah masuk IPS aja, kata ibu aku gitu, biar nyantai katanya. Padahal mah ya waktu dulu teh ternyata oke. ya begitulah gitu. Kalau aku, kalau apa tuh? Kalau aku pengen lebih berani buat jujur gitu. Jujur apa yang aku mau, apa yang aku emang pilihan aku gitu. Karena dulu tuh aku kayaknya SMA fase-fasenya lagi takut banget sama orang tua. Kayak soalnya aku waktu SMP nakal banget, ngelawan banget gitu. Misalnya ngelawan dalam arti kayak misal orang tua nyuruh jangan ikutan ini, aku ikutan ini gitu. Aku pengennya ini tapi gini kayak gitu. Pas SMA aku tuh kayak merasa ngalah deh gitu, kayak ya udah deh aku sekarang kasih aku buat orang tua aku gitu. Jadi aku ngikutin gitu. Tapi ternyata jatuhnya malah aku jadi nggak explore banyak gitu loh. Yang sedihnya adalah sampai sekarang aku tuh masih suka ngerasain gitu loh Kak, kayak yang aduh kenapa ya dulu aku nggak gini, yang sekarang tuh udah nggak bisa dilakuin ya. Karena usia misalkan, ya sebenarnya nggak tua-tua banget sih, coba kayaknya untuk melakukan hal itu udah terlalu kelewat ya gitu, udah nggak lucu gitu buat ngelakuin itu kayak gitu. Nah itu sih gitu, jadi kayak coba aja kalau dulu aku mau lebih negosiasi mungkin ya, kayak aku tuh terlalu takut, aku tuh terlalu kayak yang ini kayaknya nggak akan boleh deh sama orang tua aku, nggak boleh ini deh, nggak akan disetujuin, nggak akan ini, nggak akan padahal aku kan belum ngomong, aku belum coba gitu, aku belum bahkan aku kayak nggak nyari
gimana nih ya cara gue ngomong biar dimengerti gitu. Nah aku tuh nggak nyari kayak gitu, aku lebih ke pasrah aja yang kayak yaudahlah nggak akan bisa, udah nggak. Dan itu efeknya kayak banyak gitu loh kak, nggak explore diri, temen juga jadi berkurang karena kan temen tuh bisa dapat dari itu ya jaringan-jaringan itu kan, dari itu. kegiatan-kegiatan itu. Temen juga jadi berkurang, terus yang nggak optimal aja gitu. Masa SMA-nya tuh nggak terlalu explore gitu. Itu sih kalau aku. Oke, next aku ya. Oke, nextnya ya. Ya, aku kan sekarang. Oke. Waktunya menyombongkan diri nih. Prestasi terbaik waktu SMA. Suka nih aku. Guys, kalian harus tahu, aku dulu anak olimpiade. Wah, gila, mantap. Aku dulu anak olimpiade kak. Aku dulu ikut OSN, yang Olimpiade Nasional itu kan. Ya aku ikut itu ininya kebumian. Oke. Kebumian tuh karena ya itu, jadi dulu juga, jadi sama nih kak, aku juga tuh dulu sebenarnya masuknya tuh nilainya ke IPA. Sebenarnya sampai bagi rapor disuruh bagi kelas, aku tuh IPA. Aku yang nggak mau kalau waktu itu. Aku yang kayak dari awal udah ngomong kayak nggak, aku mau masuk IPS, aku gitu. Nah jadi pas olimpiade akhirnya dicarikanlah satu mata pelajaran yang mencakup dua-duanya gitu kan. Kalau kebumian itu bedanya sama geografi, kalau geografi lebih ke IPS gitu. Kalau kebumian kan kayak ngomongin bumi tapi kayak ada fisika, ada kimianya, ada kayak gitu-gitunya kan. Nah jadi aku tuh dapetnya itu, dapetnya mata pelajaran itu, cuma emang nggak lolos gimana gitu sih. Tapi kan kayak keren Ya, prestasi gitu lah kan. ya itu. Prestasi kan, Oke. itu kan. Gitu. Kalau prestasi yang ini ya, itu kalau prestasi yang kayak olimpiade kayak gitu-gitu. Tapi kalau prestasi yang lain mungkin kayak apa ya, kayak aku kan tadi bilang aku nggak sempat explore diri terlalu banyak gitu loh, tapi aku bisa nunjukin kalau aku tuh bisa sebenarnya di bidang itu gitu. Kayak misalkan aku suka storytelling tuh sempat di notice kalau iya ya Dita tuh pinter storytellingnya gitu, atau aku suka nih apa sih namanya kayak nari-nari kayak gitu-gitu, terus iya ya Dita tuh pinter ya narinya kayak gitu. Nah itu juga menurut aku sih membanggakan sih. Gitu. Kanan Dita nih si ambis, kita denger geng si ambis. Enggak. Prestasinya apa nih? Aku nggak yang banyak prestasi juga kalau zaman SMA ya. Kalau beda SMP ya masih lah, SMP ikut-ikut lomba masih kayak gitu. Tapi pas Oh, SMA oke. kayaknya aku tuh bener-bener yang cuma fokus belajar Wow. cuma belajar pulang belajar pulang PTM. main. Belajar pulang main udah gitu doang kerjaannya, nggak ada yang ini juga gitu, nggak ikut organisasi apa-apa, nggak ikut ekstrakurikuler sama lagi apa ya, kita kayak gitu. SMA-nya sama-sama nggak ikut Iya. OSIS, nggak ikut ini ya. Jadi ya nggak ada prestasi yang gimana-gimana, cuma paling ya yang bisa disebut prestasi paling ini doang sih, kayak misalnya aku tuh nggak pernah keluar dari 3 besar gitu. Jadi Itu juga aku juga sama. ya cuma itu doang, tapi yang bisa dibanggain nggak ada lagi yang bisa dibanggain, udah itu doang. Bener-bener. Jangan- Tapi kan jangan. lumayan ya kak ya. Iya, Apalagi kakak loh, itu seangkatan apa seberapa kak? di kelas di angkatannya tuh kayak aku lupa di 10 apa 20 besar lah gitu. Lumayan lah itu dari sekian ratus Iya. kan, itu sekian ratus anak. Lumayan kan bisa dapat IPA SNM. kan. Ya, itu kan. Nah, aku juga 3 besar di angkatan, tapi kan IPS kan cuma berapa nih Oh kelasnya? iya, aku Lebih sekelasnya dikit. tuh pokoknya aku lupa deh kalau jumlah orangnya, cuma kalau ininya tuh IPA tuh sampai IPA 8 di aku. Tuh kan lebih banyak. Iya. Ya, seenggaknya kita membanggakan lah ya. Lumayan lah Nilai-nilai ya. kita ya bagus lah. Lumayan lah ya, Tinggi. nggak yang ini banget. Gitulah. Oke. Terakhir Wak. Oh iya, ini terakhir ya. Oke. Wah, ini deep sih. Pelajaran berharga yang aku dapetin dari masa SMA. Waduh, pelajaran berharga zaman SMA ya, dari masa-masa SMA tuh apa ya? Kayaknya ini sih yang aku dapetin dari masa-masa SMA tuh akhirnya aku dapet bahwa ya udah, kita tuh emang harus berani untuk ngambil opportunity yang ada gitu. Karena Oke. seringkali kita tuh pas masa-masa Setuju. SMA, masa-masa remaja tuh kayak takut gitu, mau ada opportunity ini kita tuh takut gitu untuk ngambilnya, padahal ya udah dicoba dulu aja gitu, selama itu masih hal yang baik ya. Iya. Kayak gitu, coba dulu aja gitu. Aku tuh dulu yang serba takut gitu loh, padahal Iya. sebenarnya bisa gitu, kayaknya tuh satu Kayak tadi kan yang opportunity. misal mau masuk IPS atau IPA gitu ya, keburu gitu. kebanyakan takut, kebanyakan pertimbangan, taunya padahal aku bisa nih yang itu juga. Iya, bener banget. Jadi kayak ya pokoknya ambil aja opportunity yang ada gitu. Sama mungkin apalagi ya yang keduanya, kayaknya lebih ya sama sih, kayak lebih explore lagi aja gitu segala hal. Oke, karena Gitu. sebenarnya kalau dirasa sekarang SMA tuh banyak banget
ini ya apa sih peluang-peluang untuk explore ini, Iya, explore apalagi itu mungkin di masa-masa gitu ya. sekarang ya yang udah beda banget zamannya sama zaman Iya, kita. iya banget. Iya kan, kayaknya informasi lebih gampang masuk gitu kan, sekarang lebih mudah gitu. Kesempatan juga lebih banyak sekarang ya kayak. Iya, Kayaknya iya. itu bisa harus dimanfaatkan sih, Ya, yang kayak setuju, gitu. setuju. Aku setuju banget itu. Oke, oke. Gitu sih. Kalau aku ya Kak, pelajaran berharga ya itu tadi sih, aku kayak berani ya, lebih berani, terutama sama orang tua sih. Aku berarti lebih kayak apa ya, menjalin hubungan komunikasi yang baik ya sama orang tua. Berani itu bukan berani ngelawan ya. Iya, maksudnya. bukan jadi kayak hello, enggak. Bukan kesana gitu, tapi kayak apa ya? Ya coba aja gitu. Coba untuk berani mempertanggungjawabkan apa yang aku mau gitu loh. Berani untuk ngasih tahu yang kayak aku maunya ini, aku minat ini, terus kayak aku jelasin aja. Aku soalnya suka ngerasa gitu kayak yang aduh padahal kalau dulu aku tuh dulu pengen ikutan apa misalkan. Cuma kayak sebelum aku coba ngomong, sebelum aku cari tahu dan aku kayak coba jelasin gitu ya. Aku keburu yang kayak enggak, ini enggak akan Keburu takut disetujuin. duluan gitu ya. Iya, keburu takut dan kayak males juga gitu loh. Males untuk kalau misalnya itu jadi masalah, itu jadi apa gitu loh. Coba aja gitu, kalau misalnya dulu tuh aku bisa lebih ya udah nggak apa-apa kalau emang aku maunya apa, coba di apa ya, istilahnya kayak dirangkum gitu ya, kayak kita coba susun nih jelasinnya gimana, benefitnya apa, resikonya apa gitu. Kan orang tua juga pasti akan mau mengerti ya, maksudnya orang tua juga pasti mau dengerin dulu kayak oh anak aku maunya ini gini ya, nanti terlepas boleh atau enggaknya itu udah hasilnya gitu loh nanti. Nah itu aku nggak mencoba itu gitu, aku nggak berani untuk mencoba hal itu. Mungkin itu juga sih, kayak kan zaman sekarang suka banyak tuh yang kayak kalau aku webinar tuh kan nanya kayak gimana sih cara ngeyakinin orang tua, apalagi kalau jurusan yang kita mau tuh Beda beda sama maunya kepengen orang tua. Nah mungkin tuh bisa dicoba tuh tadi yang kata Kawo, untuk ya udah coba cari tahu lebih dalam gitu, coba jelasin dan kayak kasih alasan-alasan yang jelas Iya, aja dan iya. belajar untuk bertanggung jawab sama keputusan kita Iya, sih. betul, karena pasti ada peluang, pasti akan ada jalannya lah gitu. Makanya tadi terlepas dari akan semulus itu oke ya setuju gitu atau perlu pertimbangan dulu segala macam, tapi kan kalau kita coba seenggaknya Seenggaknya udah dicoba lah iya, ya. gitu loh, kita tahu gitu langkah ke depannya harus gimana. Oke. Itu sih. Oke. Gak kerasa Kak, udah habis kartunya. Kartunya habis, ternyata obrolan kita deep ya yang kali Ya, ini. terakhirnya ya. Tidak riang gimana gitu ya. Terakhir sih Kak, tadi awal-awal masih yang ceria-ceria. Iya benar. Oke ya, tapi karena itu ya, karena mungkin kalau misalnya sesuatu yang kita lagi jalanin sekarang itu pasti kerasanya kayak berat, kayak capek, kayak seluruh dunia banget gitu ya rasanya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah berhasil lewatin itu dan kita udah apa ya, udah tenang ya, maksudnya udah kelewatin, udah tenang, udah ini, pas kita lihat lagi ke belakang tuh ternyata oh Udah sebenarnya bisa diceritain dengan ketawa-ketawa Ih, gitu. iya banget. Kita aja tadi kan ya hal yang termemalukan sekalipun kita ternyata Iya, zaman dulu tuh patah hati tuh bikin nangis. aduh, ya, kayaknya gitu. dunia Kalau runtuh sekarang, gitu ya. Kalau sekarang udah bisa ketawa-ketawa ternyata. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya nanti teman-teman ternyata sekarang lagi di masa-masa yang berat banget gitu ya. Pasti nanti setelah itu terlewati gitu apa ya, akan jadi lebih ringan Lega lah, lebih gitu ya. lega gitu ngejalaninnya. Dan bisa ngambil pelajarannya. Iya benar, bisa diambil bisa pelajaran. ini. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman terbaik di rumah sekarang lagi ngerasa galau banget, lagi ngerasa sedih banget, atau bahkan seneng banget misalkan nih, nggak apa-apa, nikmatin dulu aja ya nggak Kak? Iya, ternyata kan cerita-cerita zaman-zaman SMA tuh ternyata apa ya, seberwarna itu gitu kan. Dan Iya. mungkin ketika momennya sih emang kayak aduh, ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang Kayak dunia seneng tuh udah gitu kan. runtuh gitu ya Iya, seketika. Gitu. Tapi ternyata pas udah dilewatin bisa kok gitu ternyata. Iya, dan atau nih kalau misalnya teman-teman terbaik di rumah pengen berbagi ceritanya sama kita mah seneng banget ya Kak ya. Bener banget, jadi kita masih terbuka sama cerita teman-teman. Teman-teman bisa kirim lewat email ya. Ya, Bisa email, kita, komen atau- boleh Kak, Iya, komen. atau DM deh, DM. Soalnya kalau komen kan Oke. takutnya kebaca tuh Iya, kan betul, si betul, namanya betul. gitu kan. Boleh DM, boleh email. Gitu. Jadi kan siapa tahu nih Kak ya, nanti kalau misalnya kita udah denger cerita dari teman-teman terbaik di rumah, kita jadi bisa tahu nih kayak aduh iya ya, kita juga dulu ngerasain itu. Terus nanti kita bahas gitu ya Kak ya. Dan bahkan kita juga jadi bisa sharing-sharing, misalnya dulu pengalaman kita gimana nih ngejalanin Dan cara itu. melewatinya Iya, ya Kak ya. gitu. Dan mungkin juga bisa membantu teman-teman juga nih nantinya. Iya, karena kita kan pengen jadi teman terbaik kan. Iya, Manggilnya aja udah bener teman banget, terbaik. teman terbaik. Iya, jadi kita jadi teman terbaik buat teman-teman. Teman-teman juga menganggap kita sebagai teman terbaik. Iya Oke. kan. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah.